Halo Sobat Biologi, apa kabarnya nih? Kami dari kelompok 1 Bioteknologi Tumbuhan akan menjelaskan mengenai pembuatan media kultur jaringan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama, ada saya, Daud Prasetyo dengan NPM 116. Saya Akeila Tabina Tawangalon, NPM 027. Halo, saya Sheila Olivia, NPM 1404101801007. Perkenalkan, nama saya Hilman, NPM 18. Perkenalkan, saya Dina Wismawati, NPM 10. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NPM 056. Nama saya Sofi Hoirinisa, NPM 091. Perkenalkan, saya Adinda Rizmawaki, NPM 099. Perkenalkan, saya Alfi Kurnia, NPM 046. Perkenalkan, nama saya Amalia Sabrina, NPM 037. Perkenalkan, nama saya Felina Septriani, NPM 073. Perkenalkan, nama saya Jihandena Sukma, NPM 064. Nama saya Rahmahania Satarani, NPM 123. Ayu Yandira, 140410180002. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sutanto, NPM 081. Nah, sekarang udah pada kenal kan sama anggota kelompok 1 Bioteknologi Tumbuhan. Terus tunggu apa lagi? Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk alat-alat yang digunakan di praktikum pembuatan media kultur jaringan ini, ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk media agar homogen ketika dipanaskan. Ada botol kultur yang berfungsi menyimpan media yang telah selesai dibuat. Kemudian saya Dinda. Yang ketiga, gelas kimia. Gelas kimia berfungsi mengukur kadar Aquades yang dibutuhkan. Yang keempat, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan media yang akan dimasukkan ke dalam botol cool jar. Yang kelima, heater. Heater berfungsi memanaskan media. Alat selanjutnya adalah labu Erlenmeyer. Fungsinya adalah sebagai wadah tempat media diramu. Selanjutnya, neraca analitik. Fungsinya adalah sebagai pengukur massa bahan yang akan digunakan dalam pembuatan media kultur. Alat yang terakhir adalah spatula. Spatula digunakan untuk mengambil bahan yang akan ditimbang di neraca analitik. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan media kultur jaringan, yang pertama adalah agar swallow. Agar swallow berfungsi sebagai pemadat untuk media. Yang kedua, aluminium foil yang berfungsi untuk membungkus mulut botol kultur agar tidak terjadi kontaminasi. Bahan selanjutnya adalah Aquades yang berfungsi sebagai pelarut untuk media. Lalu ada gula yang berfungsi sebagai sumber energi bagi eksplan. Bahan yang digunakan selanjutnya adalah kertas saring. Kertas saring berfungsi sebagai pengalas bahan-bahan lainnya pada saat pengukuran berat menggunakan neraca analitik. Kemudian, bahan yang selanjutnya dipakai adalah medium Murashige dan Skog. Medium ini sering dipakai dalam kultur jaringan tanaman dikarenakan memiliki kandungan yang tinggi dari kalium, nitrat, dan amonium yang berguna untuk pertumbuhan bagi eksplan. Komposisi media Murashige dan Skog merupakan perbaikan komposisi media Skog, terutama kebutuhan garam anorganik yang mendukung pertumbuhan optimum pada tanaman tembakau. Media MS ini menjadi media yang paling umum digunakan dalam kultur jaringan hingga saat ini. Menurut Yuliardi 2010, 5 kandungan dengan konsentrasi terbesar yang dimiliki oleh Murashige dan Skog diantaranya adalah NH4NO3, KNO3, CaCl2, MgSO4, dan KH2PO4. Agar swallow merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai pemadat media untuk menambah viskositas media, sehingga jaringan atau organ tanaman dapat tetap berada di atas permukaan media. Konsentrasi agar yang tepat dapat menyebabkan kontak yang baik antara eksplan dengan media, serta memperlancar penyerapan hara. Penggunaan agar swallow yang berbentuk serbuk ini dinilai lebih praktis dan murni, serta diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga
memerlukan energi yang lebih sedikit pula untuk mengolahnya. Dalam kultur jaringan, biasanya agar swallow dibutuhkan sebanyak 7-8 gram. Komposisi agar swallow terdiri dari tepung agar-agar, pewarna Ponceau 4RCI 16255, serta perisa sintetik vanila. Gula pasir merupakan jenis gula sukrosa yang lazim digunakan pada kultur jaringan tanaman. Gula pada medium kultur jaringan berfungsi sebagai sumber karbon dan sebagai regulator osmotik. Umumnya, konsentrasi gula yang efektif pada medium kultur jaringan berkisar antara 2-4% dari volume larutan. Perubahan konsentrasi gula dapat mengakibatkan berubahnya potensial osmotik pada lingkungan kultur. Konsentrasi gula yang semakin tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai potensial osmotik, sehingga tanaman menjadi tercekam dan ini berakibat pada turunnya laju pertumbuhan kultur. Aquades merupakan air hasil dari destilasi atau penyulingan. Aquades dapat juga disebut sebagai air murni atau H2O karena hampir tidak mengandung mineral. Aquades berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia padatan atau serbuk yang akan dibuat menjadi larutan. Hal ini disebabkan aquades merupakan pelarut yang universal dan kebanyakan bahan-bahan kimia padat atau serbuk larut dalam air sehingga cocok dengan aquades. Prosedur pembuatan media kultur jaringan. Cara membuat larutan stok. Pembuatan larutan stok ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam membuat media. Pembuatan larutan stok dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menimbang bahan-bahan kimia mikronutrien dengan timbangan analitik dengan rincian 2230 mg MnO4H2O, 860 mg ZnSO4 4H2O, 620 mg H3BO3, 25 mg NaMO4 2H2O, 2,5 mg CuSO4 5H2O, 2,5 mg CoCl2 6H2O. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang sudah ditimbang satu persatu ke dalam gelas Erlenmeyer 500 ml yang berisi air suling sebanyak 300 ml. Setiap kali dimasukkan, bahan kimia harus segera dilarutkan dengan cara botol Erlenmeyer digoyahkan perlahan dengan arah memutar. Semua bahan tidak boleh dimasukkan secara bersamaan. Apabila semua bahan kimia dimasukkan secara bersamaan, akan terjadi endapan atau presipitat. Apabila bahan yang sukar larut, dapat dilarutkan dengan alat magnetic stirrer. Setelah itu, tambahkan air suling pada larutan yang sudah jadi, sampai menjadi 500 ml. Terakhir, tutup botol dengan rapat, kemudian beri label dengan nama makronutrien 100 kali 5 ml per liter. Cara membuat zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Biasanya zat pengatur tumbuh ini dibuat dengan kepekaan 1-10 mg per mililiter. Adapun cara membuat larutan stok IAA, NAA, dan 2,4 diklorofenoksiasetat sebanyak 100 ml dengan dosis 1000 ppm adalah sebagai berikut. Pertama, menimbang bahan sebanyak 100 mg dan menuangkan setiap bahan ke dalam gelas Erlenmeyer 100 ml yang berisi air suling kira-kira 70 ml. Kedua, meneteskan sedikit larutan KOH1N dengan hati-hati sambil diaduk sampai larutan jernih. Ketiga, memindahkan larutan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan air suling sampai volume menjadi 100 ml. Memindahkan larutan ke dalam wadah stok, kemudian ditutup rapat-rapat dan diberi label IAA, NAA, 2,4C atau IBA. Menyimpan larutan dalam lemari es. Untuk membuat perlakuan auksin pada media 1 ml stok setara dengan 1 mg auksin. Medium Murashige dan Skog merupakan medium yang paling umum digunakan dalam kultur jaringan. Medium ini mengandung vitamin untuk penambahan kultur. Langkah pembuatan medium MS diawali dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti
timbangan analitik, tabung Erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk, pipet, heater atau kompor gas, kertas pH, botol medium, aluminium foil, dan kapas sebagai alternatif. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan kimia makronutrien dan setiap larutan stok dengan dosis 1 mg per mililiter. Kemudian, Aquades disiapkan sebanyak kurang lebih 300 ml di dalam Erlenmeyer. Lalu, komponen bahan kimia makronutrien ditimbang dan kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer satu persatu sambil digoyangkan secara memutar datar. Hal ini dilakukan agar bahan kimia yang dituangkan benar-benar homogen atau larut. Selanjutnya, larutan stok besi, mikronutrien, vitamin, dan hormon yang dosisnya 1000 ppm diambil. Untuk pembuatan 1 liter medium harus diambil 10 ml larutan stok. Kemudian, goyangkan labu Erlenmeyer setelah dimasukkan bahan-bahan tersebut. Yang keenam, menimbang mioinositol dan sukrosa kemudian dimasukkan ke dalam labu satu persatu dan digoyangkan. Yang ketujuh, menuangkan Aquades sampai kurang lebih 900 ml, pH-nya diukur menggunakan kertas pH. Apabila masih di bawah 5,7 ditambahkan KOH. Apabila mencapai 6,0 ditambah HCl. Yang ke-8, menuangkan Aquades hingga 1000 ml. Kemudian masukkan agar-agar ke dalam labu. Lalu, Erlenmeyer dipanaskan di atas kompor sambil diaduk dengan pengaduk kaca sampai mendidih dan agarnya larut. 11. Menuangkan larutan medium ke dalam botol medium 5-10 ml per botol. Kemudian, botol ditutup rapat dengan aluminium foil. 13. Botol-botol medium dimasukkan ke dalam autoclave dan disterilisasi. Yang ke-14, botol-botol tersebut sudah steril dan kemudian disimpan di tempat yang sejuk.